Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah la halla wa la quwata illa billah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Rabb seluruh sekalian alam yang begitu banyak menganugerahkan nikmat kepada kita. Mudah-mudahan kesehatan yang Allah beri memberikan kekuatan kepada kita untuk semakin kuat meningkatkan kualitas iman takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian kita mampu menghindarkan diri kita dari bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat teriring salam kita aturkan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat dan insyaallah sampai kepada kita. Pertemuan kita di kesempatan yang sangat mulia ini insyaallah kita akan sedikit membahas berkaitan dengan ada 3 amalan ini sangat ringan tetapi kebanyakan daripada manusia tidak mampu untuk melakukannya. Namun hasil daripada 3 amalan ini ternyata memberikan dampak positif yang sangat signifikan pada setiap dari kita ketika dia mampu untuk melakukan ketiga amalan tersebut. Amalan apakah itu? Yang pertama, rajin selalu senantiasa membaca zikir dengan kalimat Subhanallah wa bihamdihi yang dibaca 100 kali. Hal ini ditegaskan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis riwayat Bukhari pada hadis ke 6405. Kemudian hadis riwayat Muslim terletak pada hadis ke 2691. Qala Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, man qal, barang siapa yang dia berkata subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdihi mi'ata marratin, sebanyak 100 kali. Jadi ucapan subhanallah wa bihamdihi ini kita baca sebanyak 100 kali. Maka apa yang terjadi? Ghufirat lahu dunubuhu, maka akan diampuni dosa-dosanya. Wa in kanat mithla zabadil bahr, ya, walaupun atau meskipun dosa yang dia miliki itu sebanyak buih di lautan. Maka mari kita berusaha untuk terus meluangkan waktu kita setiap hari mengucapkan zikir ini. Zikirnya mudah, zikirnya gampang, tapi kebanyakan dari kita banyak yang tidak bisa rutinitas kesehariannya melakukan keistiqomahan pada dirinya untuk membaca subhanallah wa bihamdihi. Hanya 100 kali kita membacanya, maka Allah Subhanahu wa taala akan menghapuskan dosa-dosa kita meskipun dosa kita sebanyak buih yang ada di lautan. Lalu yang kedua, amalan ini juga amalan yang sederhana tetapi kebanyakan di kalangan kita tidak mampu untuk melakukannya. Tetapi dia memiliki sebuah keistimewaan yang sangat luar biasa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apa itu? Bersedekah sekecil apapun itu kita harus melakukannya. Rasulullah SAW memberikan informasi kepada kita di dalam hadis dari riwayat Bukhari pada hadis ke 3595, kemudian hadis riwayat Muslim pada hadis ke 1016. Di situ dijelaskan kepada kita Nabi SAW bersabda, ittaqun nar, takutlah kalian kepada api neraka. Ya, takutlah kalian kepada api neraka, walau bisyikki tamratin, walau hanya kalian bersedekah dengan setengah butir kurma. Ya, fa illam tajidu fa bi kalimati thayyibatin, kalau kalian tidak mampu melakukan sedekah walaupun dengan sedikit kurma, maka berkatalah yang baik-baik, karena dengan perkataan baik itu akan mendatangkan kebaikan kepada diri kita. Hadirin yang sama dirahmati dan dimuliakan Allah, maka walaupun kecil, kita harus selalu senantiasa berusaha mengeluarkan sedekah
dari diri kita kepada orang yang memang benar-benar membutuhkan. Ya, walaupun hanya uang receh atau mungkin tadi yang disampaikan kepada kita hanya sedikit kurma yang mampu disedekahkan, itu akan mendatangkan kebaikan kepada diri kita. Mungkin barangkali kita juga bisa senyum kepada sesama saudara kita, karena itu juga mendatangkan pahala pada diri kita. Tabassumuka fi wajhi akhika sadaqatun, bahwa senyum kepada saudaramu dengan hati yang sangat luar biasa kelembutannya, maka itu adalah merupakan pintu sedekah untuk diri kita. Lalu yang ketiga, jemaah yang sama dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, amalan yang kecil tetapi dia memiliki sebuah keistimewaan yang sangat luar biasa, yang jarang sekali kita ya melakukannya sebagai umat Rasul SAW, yaitu sholat dua rakaat ya tepat pada waktunya. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan kita dalam sabdanya yang disampaikan hadis riwayat Muslim, hadis ke-720. Di situ dijelaskan kepada kita Rasulullah SAW bersabda, yusbihu ala kulli salama min ahadikum sadaqatun. Ya, setiap pagi ada kewajiban sedekah atas setiap persendian kalian. Wa yujzi'u min dalik raka'atani yarqa'uhuma minad duha. Dan perlu kita ketahui bahwa itu bisa diganti oleh kita dengan hanya melakukan sholat sunnah duha 2 rakaat. Hadirin yang sama dirahmati dan dimuliakan Allah, maka mari kita berusaha untuk melaksanakan sholat duha minimal 2 rakaat di setiap pagi, ya. Tentunya pelaksanaan sholat duha ini ya kalau kita lihat waktunya ya di antara waktu-waktu yang sudah ditentukan. Ya, kalau bisa kita ya mungkin di jam 7 atau mungkin di setengah 8. Pada prinsipnya ya waktu-waktu itu harus kita jaga dengan baik dan kita berusaha melakukannya sebelum duhur agar kita mendapatkan faedah daripada pelaksanaan 2 rakaat salat sunnah duha tersebut. Kesimpulannya adalah jamaah sama dirahmati dan dimuliakan Allah, mari selalu senantiasa kita mewarnai dan membasahi lisan kita dengan selalu senantiasa berzikir subhanallah wa bihamdihi, agar kita mendapatkan ampunan dosa dari Allah Subhanahu wa taala meskipun dosa kita ya sebanyak buih yang ada di lautan. Lalu yang kedua, mari kita bersedekah walaupun sekecil apapun sedekah itu, agar dia bisa menyelamatkan kita dari siksa neraka. Dan yang ketiga, mari kita menjaga salat duha kita hanya 2 rakaat, yang itu akan mendatangkan sedekah pada diri kita. Demikian hadirin yang sama dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan bisa memberikan manfaat kepada kita semua. Yang terpenting bukan hanya sekedar kita mendengarkan, tapi kita berusaha men-share kebaikan ini kepada orang lain agar mereka juga paham apa yang kita dengarkan, dan insya Allah semua yang kita lakukan ketika itu baik akan berujung mendatangkan pahala pada diri kita semua. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.